Ya, jadi hari ini kita masuk ke korelasi saja ya. Apa arti dari korelasi itu, weh? Jadi korelasi artinya adalah apakah ada hubungan. Nah, inilah dia. Apakah ada hubungan ya? Hubungan antara dua variabel. Nah, kita lihat contohnya langsung saja. Misalnya ini, mana dia? Nah, ini contoh satu. Ini tidak ada di sini. Mana contoh? Nah, ini. Mananya contoh soalnya nih? Nah, ini dia. Menghitung korelasi artinya menghitung hubungan antara kewarganegaraan dengan partisipasi politik. Ya. Jadi warga negara inilah hasil pertanyaannya yang ditanyakan terhadap 5 orang. Eh, ini AB, nomor responden A, B, C. Pertanyaan ada 6. Nah, ini sekarang kita coba masukkan dia supaya kita lihat korelasinya. Nah, ini dia. Nah, ini kita ambil, kita copy. Nah, kita ambil supaya kita praktekkan ya kan, weh. Nah, kita ambil, dah. Kita bukalah SPSS namanya atau dua cara nanti kita praktekkan ya. Satu pakai Microsoft Excel, satu pakai SPSS. Nah dia SPSS. Nah ini software statistik. Nah ini. Nah kita sabar, ini agak lambat ya. Nah nanti kita praktekkan juga dengan Microsoft Excel. Nah, jadi kalau dia dihitung secara manual bisa, tapi agak lambat kalau dia datanya sedikit kayak gini bisa. Tapi kalau datanya sampai ribuan, kita harus membutuhkan software. Nah, ini tadi kita ambil, kita paste di sini supaya nggak bolak-balik kita melihat datanya. Nah, ini kita nggak bisa dipaste dia. Ini tadi kita copy, kita pastekan di sini. Oh nggak mau weh. Nah nggak apa-apa lah. Jadi kita lihat. Ini kalau kita bekerja di SPSS. Nah ada datanya seperti berikut ini. Satu skor pengetahuan. Dua skor tingkat politik. Nah kita buat di sini. Nah ini biar nampak ya, biar saya ambil untuk apa namanya zoom-zoomnya supaya bisa. Nah ini dia saya besar-besarkan dulu. Nah, nih. Nah, jadi langkah pertama, nih saya besarin. Buka dulu paling bawah variable view. Cek, pencet. Baru kita kasih nama, ada dua tadi namanya. Satu kewarga negaraan. Nah, enter. Kedua, partisipasi politik. Ini kan ece-ece aja ya. Nah, udah kita lihat. Nah, sekarang kita ingin lihat lagi. Inilah data tadi. Baru ini data ini kita ingin masukin ke dalam SPSS-nya. Nah, kita besarin lagi. Nah, sekarang kita buka SPSS. Ini 57 10 10 12. Oke, kita buka SPSS tadi. Nih. Nah, ini tadi ada dua SPSS itu. Satu variable view. Satu lagi data view. Variable view itu gunanya untuk memberi nama variabel. Data view gunanya untuk memasukkan data. Nah, berarti kita klik data view, tinggal kita masukkan. Nah, kita lihat tadi itu udah angkanya ini karena sedikit 5 7 10 10 12. Kita ingat aja. Nah, kita masukin. Nah, kewarganegaraan 5 7 10 10 12. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat politik. Politik 13579. Oke, kita masukin 13579. 13579. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kok angkanya ada 0,000000. Kita mau hilangin supaya jangan jelek. Tinggal klik bawah variable view. Udah ambil di desimal. Desimalnya jangan 2. Nah, bikin aja 0.
ini 0 desimal. Nah, kita buka kemari, cek, udah hilang. Nah, baru kita hitung. Kita lakukan analise. Analise correlate bivariat. Nah, ini kita lihat. Tadi mau kita warga negara dengan politik. Kita pindahkan dia, kita pasangkan, pindahkan kemari. Dah, kita lihat option. Nah, ini berarti nggak ada yang perlu dirubah. Langsung saja kita okekan. Cek. Nah, akan muncul dia di sini halaman baru. Tadi, nah ini SPSS tadi data, ini namanya output. Nah, ada nanti halaman baru yang bernama output. Lihat ini. Nah, inilah output. Ini tadi sebelah ini. Nah, kita hasil pengolahan tadi beralih menjadi output. Nah, kita lihat. Inilah hasilnya. Person correlation 90, jadi titik 969. Nah, titik ini berarti di depan ini 0,969. Itulah besarnya hubungan antara kewarganegaraan dengan politik. Kita lihat di sini. Hasilnya kita perhatikan. Ini dia cara-caranya diajarinya. Nah, ini kan coba kalian lihat, woi. Sama kan? Nah, sama kan dengan yang tadi? 969, 0,969. Oke. Nah, sekarang kita cara membacanya. Nah, arti angka korelasi, lihat person correlation. Kita lihat yang ini. Inilah dia. Nah, ini yang ini. Ini tadi nih. Nah, kan ini dia person correlation. Nah, apa artinya itu? Kita lihat di sini ada dijelaskannya. Arti angka korelasi, pertama dilihat ada tanda positif atau negatif yang berhubungan dengan arah korelasi serta kuat tidaknya hubungan. Nah, di sini angka 0,969 karena tidak ada lambang negatif berarti dia positif. Nah, ya, jadi hal ini berarti arah korelasi positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang, maka partisipasi politiknya semakin besar. Ya. Demikian pula sebaliknya, artinya semakin rendah tingkat pengetahuan tentang kewarganegaraan, maka partisipasi politiknya semakin kecil. Ya, itu artinya kalau arahnya positif. Nah, korelasi 0,969 artinya lebih besar dari 0,5. Tingkat pengetahuan warga negara seseorang berkorelasi kuat dengan partisipasi politiknya, ya. Nah, sekarang kita coba dengan Microsoft Excel. Nah, kita buka Excel. Di Excel juga bisa dilakukan. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah memberi nama. Nih, kita besarkan layar. Di sini saja saya bikin ya. Warga negara, KWN, supaya jangan panjang kali. Politik, PLT. Udah, kita lihat angkanya tadi. Nah, ini angkanya kita copy aja. Udah, kita paste. Nah, ini dia. Nah, dapat dia angkanya kan. Nih tadi supaya agak cantik dia kita bikin ke tengah aja nih. PLT. Nah, ya kan? Nah, nampak dia. Sekarang kita bagaimana menghitung statistik di Excel. Pertama, dia harus kita tampilkan dulu alat pengolah datanya. Namanya, ini data analisis. Jadi kalau kalian buka Excel kalian, kadang belum ada nih. Cara mengaktifkannya kita buka file, option. Nah, buka add-in. Add-in. Nah, nanti jadi add-in ini ya udah. Nah, pilih dia nanti analisis toolpath. Ini yang di atas. Udah kau klik gini, nah udah biru, baru nanti kau ke bawah ini go. Udah digo kan oke. Nah, karena saya punya udah ada, nggak perlu lagi.
kan baru. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nanti ada kayak gini, ini yang seperti ini, data. Nah, di bagian atas. Nah, kalau kita geser ke paling kanan ada nanti data analisis. Nah, ini berarti udah aktif, udah bisa ngolah data statistik di Excel-nya. Oke, sekarang dengan hal yang seperti ini, kita klik data analisis, cek. Nah, ya, kita tunggu. Nah, kita lihat korelasi. Nah, ini dia. Kita klik, oke. Nah, input range, cek. Nah, masukkan. Enter. Nah, udah, baru ya ini output kita pilih kalau kita mau di mana nanti hasilnya, di sini aja kita bikin, enter, kosong aja. Nah, baru oke kan. Input non oke, berarti kita salah. Ini berarti caranya klik lagi. Nah, nggak boleh yang kalimat, harus angka dia. Oke, enter. Dah, kita oke kan. Nah, di sini nampak dia 90,96866. Coba kita bandingkan tadi yang dihitung oleh SPSS. Nah, dia dapatnya 0,969. Kalau di Access 866, tapi kalau dipadatkan kan 969. Jadi di situ bisa kita ketahui bahwa hubungan antara kewarganegaraan dengan politik itu sangat, bukan sangat kuat, kuat dia, karena 0, lebih besar dari 0,05. 5 kan titik tengah itu 5%. 0,05. 5% itu kan 0,05. Coba gini ya, 0,969. 96 berapa tadi? Ya, 9,69. Mana lebih besar dengan 0,05? Nah, lebih besar ini kan 9,69. Makanya terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan kewargaan. Jadi kalau kita simpulkan dari sini, ada tadi dibilangnya. Nah, apa ya? Kita bikin dia di sini. Nah, satu kesimpulannya. Terdapat hubungan positif. Dari mana kita tahu positif? Karena di hasilnya tidak ada angka negatif. Antara kewarganegaraan dengan politik. Nah, kedua, hubungan kewarganegaraan dengan politik adalah kuat sekali pun ini kalau sudah mendekati 1 dia. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba contohkan buat soal sendiri. Nah, soalnya kita buat adalah bagaimana mengukur hubungan antara uang jajan dengan semangat kuliah. Ya kan? Kita ingin melihat, umpamanya kita bikin uang jajan antara 10 sampai 50 ribu. Semangat kuliah itu antara 1 sampai 5. Seandainya kita tanya, ini baris ini aja ya, yang 6 orang ini aja. Kalau kau berapa uang jajanmu? Ece-ece aja. Ya, 20. Berarti, nah, kau berapa? 25. Ece-ece aja. Nih, belakang lanjut. Limpul. Banyak orang kaya kau ya. Lanjut, sebelahnya. 30, 40. Nah, baru 30. Nah, sebelahnya 20. Oke. Nah, tadi udah kita ukur kalau semaling semangat itu nilainya 5. Ya kan? Kalau nggak semangat, nah kalau kita sepakati, tapi ini beda-beda, belum tentu orang uang kuliahnya jajan besar dia semangat. Nah, kita tanya aja langsung, kok semangat enggak dengan jajan uang 20? Atau perlu ditambah lagi? Berarti kalau dikasih skor 1 sampai 5 dia skornya berapa menurutmu? Enggak, 1 sampai 5. Berarti 5 itu paling semangat gitu. 3. Kalau kau berapa skor uang jajan? 3 juga. Tahu? Masa 3-3 semua? Ya, dia berapa?
2. Wih, nggak semangat dong gitu besarnya. Oke, kau 3. Lanjut. 1, nggak semangat kali. Iya, udah besar itu. Kau 3. Nah, coba kita buktikan apakah uang jajan terhadap 6 orang ini ada hubungannya. Nah, kita pakai Excel aja. Nah, kita lihat. Data analisis. Correlate. Dah. Masukkan input range. Cek. Blok. Angkanya aja ya yang di blok. Jangan yang lain-lain. Nah, kita blok. Kita enter. Sek. Nah, dah. Cancel. Nah, dah. Baru output. Output ini di mana mau kita letakkan output? Kalau di SPSS kan timbul yang baru. Nah, ini enggak, kita giniin aja enter di situ. Oke kan? Nah, ternyata negatif 0,348. Artinya apa ini? Artinya pertama, 1 ingat arah dulu. Arah negatif. Artinya apa? Semakin besar uang jajan, semakin malas. Nah, ya kan berlawanan. Nah, ya kan? Atau semakin kecil uang jajan, semakin rajin. Kenapa seperti ini? Iya, kan kayak itu negatif dia. Nah, baru kita lihat kuat atau apanya. Kalau dia 0,3, titik tengah 0,5, kira-kira gitu ya. Ini berarti 0,348. Terdapat hubungan hubungan yang rendah. Nah, jadi uang jajan dengan uang semangat kuliah itu rendah hubungannya ternyata untuk kasus yang 6 orang ini. Berarti orang ini nggak jelas apa yang bisa memotivasi orang ini. Nah, kan? Karena tadi ada yang bilang banyak masih kurang. Contoh kita lihat ini kan, kalau kita lihat datanya tadi ya. Nah, kita lihat ini. Datanya yang 50.000 aja dia ngasih nilai 2. Iya kan? Harusnya kalau bagi saya itu 5 itu 50.000. Nah, ya kan? Yang 20.000 cukup-cukup. Ada lagi yang 30.000 sih kurang sama dia. Nah, udah banyak itu ya kan? Nah, ya. Jadi tugas kalian nanti praktekkan, bikin sampai datanya yang fiktif saja sampai 100. Kira-kira apa saja terserah. Ini kan terlalu sedikit, jadi nggak enak. Nah, ya kan? Yang 2 kegiatan ada nggak hubungannya? Ya, nanti praktekkan di Excel kalau kamu nggak ada SPSS. Silahkan nanti praktekkan, kamu coba hitung korelasinya. Terus terjemahkan apakah positif, negatif, atau kuat, sedang. Oh gini, lemah sekali, sedang, kuat sekali. Kalau 0,9 ke atas itu udah pasti kuat. Kuat sekali itu hubungannya. Ya, jadi korelasi itu melihat hubungan. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.